Selamat siang, salam. Baik rekan sekerja Yesus yang kekasih, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kita bertemu lewat sidang majelis jemaat atau sidang majelis lengkap hari ini di sini untuk kita bersama-sama mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan sebelum kita melanjutkan dengan kita memulai persidangan kita, maka kita bersama-sama masuk di dalam ibadah melandasi akan kegiatan sidang ini, yang memulainya saat kita bersama-sama memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 362, Kidung Jemaat 362, kita nyanyikan baitnya yang kedua. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, dan kata-kata selanjutnya. Sisimu Tuhanku. Kita berdoa. Inilah kami, hamba-hambamu yang Tuhan telah sucikan oleh darah Kristus dan mempercayakan pelayanan kepada kami dalam tugas tanggung jawab masing-masing. Hari ini momen yang Tuhan izinkan bagi kami untuk kami melangsungkan sidang majelis lengkap. Tapi kami menyadari akan keterbatasan kami. Karena itu kami mau untuk Tuhan memperlengkapi kami, bahkan mengarahkan kami lewat firman. Dan saat ini di dalam kesempatan kami akan mendengar merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang melingkupi kami semua. Baik hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan sebagai anak Tuhan yang tidak layak, sebagai anak Tuhan yang tidak mampu. Biarlah Roh Kudus berkarya dan kami semua oleh karya Roh Kudus, firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Ya Tuhan, mari datang dan berfirmanlah, dan membuka hati pikiran kami untuk kebenaran sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan saya pilih dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Surat 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu akan kebenaran sabda Tuhan dan memelihara dalam hidup kita. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, adapun saat Rasul Paulus menulis surat yang pertama ini kepada jemaat di Korintus, keadaan jemaat di Korintus saat itu sedang ada dalam kelompok-kelompok, atau dapat dikatakan sedang terpecah. Nah, ini karena sehubungan dengan kurangnya pemahaman mereka tentang makna kehadiran pelayan-pelayan Tuhan di tengah jemaat. Karena itu maka kita mendapatkan gambaran apa yang menjadi maksud dari Rasul Paulus saat ia menyampaikan surat ini, khususnya dalam perenungan kita di ayat 1 dan ayat 2 pasal 4. Di sini Rasul Paulus mau mengatakan kepada jemaat bagaimana cara pandang mereka kepada pelayan. Bahwa mereka harus memandang bahwa pelayan-pelayan adalah hamba-hamba Kristus. Apa itu hamba?
Kalau kata dasarnya secara harfiah, hamba ini itu adalah seorang yang tukang dayung perahu. Berarti kalau tukang dayung pasti ada nakodanya, atau ada yang pimpin untuk bagaimana supaya kapan itu dayung cepat, kapan dayungnya lambat, dan kapan itu berhenti. Dengan demikian saat menempatkan kata hamba ini melekat dengan kata Kristus, maka nakodanya tidak ada lain, yaitu siapa Bapak? Yaitu siapa nakodanya? Kristus. Berarti tanggung jawab dari seorang hamba tidak ada lain, adalah kepada Kristus. Karena Kristus itu adalah nakoda. Karena Kristus adalah kepala gereja. Karena Kristus adalah kepala dari tubuh, yaitu persekutuan jemaat itu. Dengan demikian, maka pelayan-pelayan dalam hal ini siapa? Dalam konteks kita, pengerja, penatua, diaken, itu adalah hamba. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ada tanggung jawab khusus yang diberikan. Dan ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Sedangkan kalau secara umumnya semua orang Kristen itu hamba Kristus. Tetapi kalau dalam bagian firman ini khusus mengarah kepada hamba-hamba penilik gereja atau mereka yang dipercayakan pelayanan khusus oleh Tuhan di dalam jemaatnya. Jadi di sini adalah melayani Kristus. Kalau melayani Kristus, maka apa yang menjadi dasar yang Tuhan minta? Yang pertama ada di sini. Yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Apa itu rahasia Allah? Rahasia Allah adalah Injil, berita sukacita, adalah berita keselamatan, kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia. Itulah rahasia Allah. Dan rahasia Allah ini dinyatakan kepada siapa? Kepada semua orang, tetapi pada akhirnya yang mengerti adalah orang-orang yang dipandang tidak berhikmat. Kenapa? Karena orang-orang yang berhikmat pada waktu itu, mereka merasa bahwa itu sebuah kebodohan. Terutama penyaliban dan kematian. Masa Allah bisa kalah, apalagi mati? Kalau begitu Yesus bukan Tuhan. Itu kebodohan. Itu bagi mereka. Tetapi orang yang jauh melihat lebih dalam dari sesuatu yang disebut logika, maka ia melihat ini satu rahasia Allah yang telah dinyatakan di tengah dunia. Dan itulah yang harus disebarkan oleh hamba-hamba ini. Artinya di sini tugas pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada satupun yang boleh untuk kemegahan diri. Tidak boleh. Tapi hanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Pertama-tama dipercaya oleh siapa? Pertama-tama dipercaya oleh Dia yang memberi kepercayaan itu kepada kita yang sebenarnya tidak layak dipercayai. Kalau merenungkan diri saya dan Bapak Mama Saudara, apakah saya dan Bapak Mama layak dipercaya Tuhan? Apa layak dipercaya? Pasti kita bilang, ampun Tuhan, saya tidak layak. Tapi Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Dan bagi mereka yang mampu untuk menjaga kepercayaan itu, maka mereka bisa dipercaya oleh kepada mereka diberikan anak-anak domba Allah.
anak-anak domba Allah bisa mempercayai mereka. Dan ini yang paling tidak mudah. Karena kita tidak lihat Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan secara langsung, saya percaya atau saya tidak percaya kepada saya dan saudara. Tetapi kepada warga jemaat, apakah kita dapat dipercaya? Alat itu dapat diukur, atau kepercayaan itu dapat diukur pertama lewat kesetiaan kita. Lewat kesetiaan kita, apakah kita dapat dipercaya? Kalau kesetiaan tentang apa? Kita dapat merenungkannya sendiri. Ada banyak hal yang berhubungan dengan kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apakah dari banyak hal itu kalau kita renungkan, kita bisa mendapatkan kepercayaan besar dari jemaat? Hal yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan, soal kepercayaan dari jemaat memang terkadang berbeda-beda versi. Kepercayaan yang karena dilihat secara nyata dengan kepercayaan yang terbentur karena dengar-dengar. Dengar-dengar dari ini begini-begini, dengar-dengar dari ini begini-begini. Saya tidak percaya. Ada yang tidak percaya karena dilihat langsung, karena dia mengalami langsung. Contohnya, saat seorang diaken, dia merasa sangat terpuruk, sangat terpukul, sehingga dia bergumul dalam keadaan. Dan orang langsung menilai seorang diaken saja tidak mampu untuk menghadapi. Sedangkan belum tahu persis kira-kira pergumulan seperti apa betul yang dihadapi. Itu bisa salah menilai. Kepercayaan hanya dilihat dari permukaan dan tidak diselami secara mendalam. Ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa hindari. Pandangan orang dalam percaya atau tidak kepada kita. Tetapi kalau kita merasa bahwa kita layak dipercaya oleh Tuhan, karena kita menjaga kepercayaan Tuhan, percayalah bahwa itu akan membuat kita menjadi semakin kuat dan semakin mampu untuk menjadi teladan. Itu kuncinya. Tapi ada orang yang hanya berpikir tentang apa-apa yang menjadi pandangan dirinya sendiri. Ini juga terkadang yang membuat seorang merasa mundur. Karena dia merasa bahwa tidak layak dipercaya oleh Tuhan. Padahal Tuhan sedang mempercayakan dia dan masih ada jalan keluar. Dia mundur. Ada di sisi lain seperti itu. Itu tidak boleh. Jadi saat kita mengalami pergumulan berat, contoh, kita merasa bahwa Tuhan tidak layak saya mendapatkan kepercayaan ini, saya mundur. Sedangkan Tuhan bilang, saya berikan ini supaya kamu menjadi teladan bagi jemaat Tuhan, bahwa kamu mampu kuat melewati ini, dan kamu tetap berupaya menunjukkan kesetiaan. Dalam bagian ini, kekasih-kekasih Tuhan, hal yang tidak mudah, tetapi dalam keterbatasan dan kelemahan kita percaya Tuhan mengerti kita. Yang penting jangan sampai selalu permainkan Tuhan. Kita adalah hamba, bertanggungjawaban untuk kemuliaan, bukan untuk kita, sehingga kita perlu gentar dan takut dalam pelayanannya. Jalanilah pelayanannya dengan selalu menghadap wajah kita, hidup kita kepada Tuhan Sang Pemberi pelayanan, dan pasti Ia akan memberkati kita pelayan-pelayan. Tuhan memberkati firman dan memberkati kita semua. Amin.